Masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Bondowoso menggelar ajang bergengsi Polres Bondowoso Esport Competition 2026 untuk merangkul generasi muda sekaligus mewadahi bakat-bakat potensial di bidang olahraga esport yang berkembang pesat di Kabupaten Bondowoso. Kompetisi diikuti oleh ratusan peserta yang terbagi ke dalam puluhan tim. Mereka siap memperebutkan gelar juara dalam beberapa kategori game populer yang dipertandingkan, seperti MLBB, Free Fire, dan PUBG Mobile. Turnamen e-sport ini bukan sekedar ajang adu ketangkasan dalam bermain game, melainkan bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat, khususnya generasi Z dan milenial. Polres Bondowoso ingin mengedukasi para remaja tentang pentingnya digital citizenship untuk memanfaatkan teknologi secara bijak, menghindari kecanduan game yang negatif, serta menjauhi bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Melalui kemeriahan Polres Bondowoso Esport Competition 2026 diharapkan hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat dapat semakin erat demi terciptanya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Dari Polres Bondowoso, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan Polda Kepulauan Riau menggelar perlombaan dayung sampan dan ketinting Bayangkara tahun 2026 di Pelabuhan Beton Kampung Tua Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan tahun ini mengalami peningkatan partisipasi dengan jumlah peserta mencapai 106 orang, terdiri dari 18 peserta lomba ketinting, 34 tim dayung sampan putra, dan 10 tim dayung sampan putri. Ketua Nelayan Tanjung Riau turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut yang dinilai tidak hanya sebagai ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga sebagai pelestarian budaya maritim Melayu yang telah menjadi identitas masyarakat pesisir secara turun-temurun. Dalam sambutannya, Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Anom Wibowo menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar agenda rutin Polda Kepulauan Riau, tapi ini adalah bentuk komitmen dalam menjaga dan melestarikan budaya masyarakat pesisir serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Selain perlombaan, kegiatan ini juga diisi dengan bakti sosial berupa penyerahan 250 paket sembako serta pelayanan bakti kesehatan. Dari Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Selain itu di Jawa Tengah pemirsa, Polres Pekalongan menggelar lomba merpati kolong Kapolres Cup 2026 di Lapak Angkasa, Desa Cetak Kidul, Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 dan diikuti para pecinta merpati kolong dari berbagai daerah. Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf menyampaikan bahwa lomba merpati kolong tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, namun juga sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk memperkuat sinergitas serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Pekalongan. Polres Pekalongan bersama komunitas Merpati Kolong sengaja menghadirkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 yang melibatkan masyarakat secara langsung. PLT Bupati Pekalongan memberikan apresiasi kepada Polres Pekalongan atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai mampu mempererat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan lomba memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Dari Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, Polres Kudus menggelar turnamen bulu tangkis Kapolres Kudus Cup 2026. Turnamen yang mempertemukan anggota Polri dengan insan pers itu berlangsung di Gor Arena Jarum Kaliputu, Kudus, Jawa Tengah. Turnamen secara resmi dibuka dengan pemukulan shuttlecock oleh Kapolres Kudus sebagai tanda dimulainya pertandingan.
Dalam sambutannya, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mencari juara, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan insan pers di Kabupaten Kudus. AKBP Heru juga menyampaikan apresiasi kepada PT Jarum yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Kudus menilai turnamen tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Polri dan insan pers di tengah kesibukan masing-masing. Pertandingan berlangsung seru dan kompetitif. Sejumlah pasangan menampilkan permainan terbaiknya di hadapan para peserta dan tamu undangan yang hadir. Turnamen ditutup dengan penyerahan trofi dan hadiah kepada para pemenang. Selain memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, kegiatan tersebut juga menjadi simbol kuatnya sinergi antara Polri, insan pers, dan dunia usaha dalam menjaga kebersamaan. Dari Polres Kudus, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan masih dalam rangkaian memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Batang sukses menggelar turnamen bola voli putri Kapolres Cup 2026 yang berlangsung di Gor Abirawa, Kabupaten Batang. Turnamen ini menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi dan menggali potensi atlet bola voli putri di Kabupaten Batang. Kegiatan secara resmi dibuka langsung oleh Kapolres Batang AKBP Veronica dan dihadiri oleh Wakil Bupati Batang Suyono, jajaran Forkopimda, pejabat utama Polres Batang, pengurus PBVSI Kabupaten Batang, para peserta turnamen, serta ratusan masyarakat yang turut memberikan dukungan. Sebanyak 11 tim terbaik turut berpartisipasi dalam kompetisi ini, menampilkan pertandingan yang berlangsung dengan sengit, kompetitif, dan penuh semangat hingga babak final. Tim Bina Mandiri berhasil meraih gelar juara pertama dan membawa pulang trofi serta uang pembinaan sebesar Rp2 juta. Posisi juara kedua diraih oleh tim DPU PR Batang yang disusul dengan tim Manu Lampung sebagai juara ketiga dan tim SMA Negeri Bawang di peringkat keempat. Melalui kegiatan ini, Polres Batang berharap dapat terus memperkuat kemitraan dengan masyarakat serta mendorong lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Batang di tingkat yang lebih tinggi. Dari Polres Batang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Traffic Light Halim, Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Traffic Light Halim, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, bertepatan dengan jam pulang perkantoran yang juga menjelang libur akhir pekan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan dari berbagai arahnya. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas saat ini dari arah Cawang atau Cikampek yang akan menuju DI Panjaitan atau Rawamangun terpantau adanya kepadatan arus lalu lintas, di mana antrian kendaraan terjadi saat menjelang traffic light sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang. Namun selepasnya kembali normal dengan arus lalu lintas dapat melaju kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Namun perlu diantisipasi adanya ketersendatan kembali menjelang kawasan Kebonanas. Kemudian dari arah tol dalam kota, tepatnya dari keluar gerbang tol Halim yang akan menuju ke arah Bekasi atau Kalimalang, saat ini terpantau adanya perlambatan kecepatan. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang keluar dari tol bersamaan dengan pertemuan arus kendaraan dari jalur arteri. Sementara dari arah UKI atau Cawang yang akan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, situasi arus lalu lintas saat ini terpantau kondusif lancar, hanya sesekali terjadi ketersendatan pada titik-titik pertemuan arus menjelang pintu masuk bandara. Dan pemirsa, mengingat sore ini merupakan waktu puncak menjelang libur akhir pekan, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh para pengendara agar tetap bersabar di dalam antrian kendaraan,
patuhi marka jalan dan mohon untuk tidak saling menyerobot terutama di titik-titik pertemuan arus. Tetap waspada juga terhadap cuaca, terutama bagi pengendara roda 2 harap selalu menyiapkan jas hujan yang bukan berjenis ponco untuk mengantisipasi adanya perubahan cuaca mendadak pada sore hari ini. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858 71500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Traffic Light Halim, Jakarta Timur. Selamat beraktivitas. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.